siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian. Kalau dibilang Bang Usman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi. Perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak. Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 246644 atau WA di 0811 399 9790 hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini mendengar Mosaik Indonesia menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tentunya dalam pembahasan kali ini yang akan kami angkat dan juga kita bahas bersama mendengar terkait pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner ya. Tentunya saya tidak sendiri sore hari ini mendengar untuk membahas topik kita di Mosaik Indonesia sore hari ini. Saya sudah ditemani narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja sore hari ini bersama Bapak Wayan Sunadi sore hari ini. Dan siaran ini juga disiarkan langsung dari live streaming YouTube RRI Singaraja Official. Anda juga bisa menyaksikan kegiatan Pro 1 siang hari ini, dialog ini tentunya di YouTube RRI Singaraja Official. Dan tanpa berlama-lama mendengar, mungkin bisa kami sapa langsung narasumber sore hari ini, ada Bapak Wayan Sunadi di studio Pro 1. Selamat sore Pak Wayan. Selamat sore. Izin lebih dekat ke mic-nya ya Pak Wayan ya. Selamat sore, swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Wayan Sunadi? Astungkari sehat. Agak lebih dekat lagi Pak Wayan. Sehat ya? Sehat-sehat. Meskipun cuaca sore harinya agak mendung-mendung gimana gitu ya. Iya, mendung pun tapi hati tetap ceria. Jangan terbawa suasana. Bener-bener. Intinya kita masih semangat 17-an loh ini. Iya, itu salah satu kita semangat 17-an meskipun mendung tapi kan semangat 17 tetap menyala. Wah, luar biasa. Gimana kemarin ikut gini katanya apa lomba-lomba 17-an? Kemarin kebetulan kita ada sih jalan santai, cuma belum ada lomba, kita tidak ikut saya. Oh belum. Mungkin masih bisa diagendakan nih karena Agustus kan masih beberapa hari lagi, masih lumayan lama masih ini. Mungkin banyak ada yang lomba-lomba, nanti kita mau ikut juga sebenarnya. Baik, luar biasa. Oke, Pak Wayan, kita sore ini bahas terkait wirausaha kuliner gitu ya. Iya. Kalau berbicara mengenai apa namanya kuliner nih, wah kalau Ira sih langsung kebayangnya lapar terus gitu. Kebetulan tadi siang juga dikit makannya. Iya. Nanti kita bisa mampir bareng makan. Boleh. Baik, mungkin sebagai awal Pak Wayan Sunadi bisa disampaikan dulu ya pengantar bagaimana sih awalnya mungkin bisa membuka usaha ini, awalnya bagaimana, latar belakangnya seperti apa, kemudian bisa membuka wirausaha kuliner ini. Silakan Pak Wayan. Awalnya sih kita waktu Covid-19 melanda, jadi kegiatan keluar dilarang. Jadi bagaimana biar kita di rumah tetap ada istilahnya pemasukan atau penghasilan begitu. Jadi karena kita ada tempat kebetulan pinggir jalan, jadi kita coba usaha kecil dulu. Pertama kita sih jualan gorengan dulu yang ringan karena kita masih menjajaki kayak gitu coba-coba. Akhirnya di situ ada kelihatan ada peluang bagus, jadi kita teruskan. Sebenarnya itu buat mengisi waktu Covid aja sebenarnya sebelumnya, tapi karena melihat peluangnya kok ke depan kayaknya agak bagus, jadi kita mau teruskan aja gitu. Jadi bukan hanya sekedar di gorengan dulu, ditambah lagi dengan menu yang lain gitu. Oke, berarti usaha ini mulainya di saat Covid. Iya, di saat Covid. Sebelumnya kegiatannya apa? Sebelumnya saya di furniture. Furniture. Ya, saya suka di furniture, di pemain kayu lah istilahnya. Kalau di istilah pertukangan kita pemain mebel. Mebel. Iya. Oke, berarti di furniture itu sebelum Covid berjalan bagus, kemudian setelah Covid berhenti. Tapi selesai atau gimana? Berhenti sih, artinya kan turun. Jadi omset Oke. turun, order pesanan pun turun karena kita kan ada yang enggak jadi
uang semua buat kebutuhan dapur, jadi orang tidak mau belanja. Akhirnya mungkin pada saat itu lumayan pusing juga nih, gimana kok nutup pemasukan yang nggak ada gitu ya. Iyalah jelas pusing karena kita setiap hari butuh untuk biaya hidup dan pemasukan tidak ada. Jadi putar otak istilahnya, ini apa sih kira-kira yang kita ndak bisa pergi jauh, hanya waktu itu kan harus tinggal di rumah semua. Jadi karena kita punya tempat, sekalian aja kita bikin apa. Nah itu awalnya kita mau buka kuliner. Nah idenya kenapa memilih kuliner bagaimana Pak Wayan? Karena saya teringat dulu pernah orang ada yang bilang kalau mau buka usaha itu pilih di antara 3, kayak bahasa Inggrisnya sandang, papan, dan pangan, bahasa Jawa. Ternyata bahasa Jawa ya. Sandang, papan, papan ya. Sandang, pangan, papan karena itu kebutuhan pokok setiap orang. Nah, jadi dari situ saya kita hanya pilih yang di pangan. Di kuliner karena semua orang pasti butuh makan. Nah, itu dasarnya akhirnya saya bergerak ambil di kulinernya. Di kulinernya. Tapi memang sebelumnya memang hobinya masak atau memang sebelumnya belum ada, kemudian sama keluarga bareng-bareng gitu? Saya hobi sebenarnya, hobi masak juga karena sebelum ini saya dulu artinya waktu masih muda itu pernah kerja jadi tukang masak juga. Jadi pernah disuruh ngelola depot. Jadi ada bakat masak sebenarnya. Nah, berangkat dari situ pengen mengembangkan hobi masaknya juga. Nah, kebetulan artinya ada peluang, ada kesempatan artinya ya Astungkari bisa jalan sampai sekarang. Oke, berarti untuk lebih dominannya apa, masakan apa yang sekarang dikembangkan ini? Saya lebih ke masakan tradisional Bali. Nah, karena itu tidak ada matinya. Oke. Iya, karena saya beberapa kali survei melihat tadi makan makanan kekinian hanya beberapa bulan sudah tidak begitu berumur panjang. Hanya booming sesaat, setelah itu hilang. Jadi saya berpikir kalau tradisional semua orang masih suka. Nah itu jadi saya terjunnya di makanan tradisional. Oke, itu juga bagi yang memang kangen dengan masakan tradisional Bali bisa nyari itu ya. Iya nyari itu ya. Terutama spesialnya kadang di pepes telengis itu loh, itu yang sangat orang sangat tertarik karena udah jarang sekali. Nah kadang pun saya bahannya pun terbatas, kadang ada kadang tidak, jadi itu yang orang favorit cari gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan Pak Wayan apa aja sih menunya gitu? Untuk sekalian saya ngetes nih apa aja Pak. Untuk pagi ya jajanan Bali kita sebenarnya prepare dari jam 3 pagi bangunnya prepare, kita buka mulai jam 6 dari laklak, ada lukis, ada layah sampi kayak gitu, terus injin, jajak kuskus injin. Nah itu untuk jajanan Balinya. Untuk makanannya kita dari ayam betutu ada, mujernyatnya, terus begenyol yang suka babi, ada lalapan juga, nasi goreng, capcay. Nah itu yang pelengkapnya sama mie goreng. Nah, itu cukup banyak juga. Ya. Oke. Biar banyak pilihan. Tentunya untuk menu-menunya kan juga berkembang seiring berjalan waktu ya. Apa memang dari awal buka emang sudah diplot itu semua? Enggak. Dari awal kita cobanya bukanya cuman bakso, bisanya cuman baru bakso, nasi goreng, capcay sama lalapan. Nah itu mungkin sekitar 3 bulan itu berjalan, terus kita punya ide coba ini akhirnya terus berkembang sampai sekarang ada nasi campur juga, jadi nasi kuning pun ada untuk kadang pagi-pagi kan orang sibuk biar cepet, nah kita juga disediain nasi kuning juga. Oke. Jadi namanya bertahap gitu. Oke, di antara banyaknya resep jenisnya itu apa yang mungkin banyak masyarakat yang lebih yang favorit sebenarnya di mujernyat karena jarang sih di Singaraja. Jadi orang juga kadang kata customer bosan makan daging. Nah, oh ya di sini ada tempatnya. Di sini ada ikan. Semua ada. Ya berarti Anda masuk di tempat yang tepat, saya bilang gitu aja. Anda beruntung. Ya. Oke. Untuk bahan bakunya susah nggak nyarinya? Bahan baku sih kita nggak susah. Terkadang karena kita sudah punya supplier, jadi harus fresh semua gitu. Kita nggak pernah stok misalnya
hari ini sudah ndak habis, besoknya kita mungkin udah kita makan sendiri aja biar fresh terus ya. Oke. Gitu ya. Berarti untuk belanjanya berapa hari sekali tuh? Tiap hari Setiap pagi ke pasar. Dari tiap jam hari. 3 itu? Dari jam 3 prepare untuk jajan Bali, nanti jam 5 atau jam 6 udah ke pasar. Oh gitu. Ya, untuk persiapan makannya. Berarti Jadi memang daging. setiap hari harus Setiap ke harus ke pasar pasar ya? itu karena kita stok untuk makan ini cukup untuk 1 hari. Biar besok fresh lagi. Besok ganti lagi. Pokoknya bahannya semuanya biar fresh terus ya. Nah, gitu. Jadi kita capek sedikit ke pasar tapi itu yang bikin customer kita puas. Bener. Itu. Ini berarti selalu ada itu bahan-bahannya kayak daging, kemudian Selalu sayur ada, iya, gitu. sayur ada, selalu ada gitu. Karena kita sudah punya supplier tetap, jadi kalau mereka artinya kalau ndak ada mereka ya bilang dulu, telepon dulu, besok ndak ada ini ya kayak gitu. Tapi pernah mendapat itu? Pernah sih karena di Mujairnya yang begitu favorit, jadi kadang nggak ada di pasaran. Nah, udah kita pun kita karena punya media kita sebar aja hari ini tidak ada Mujair. Oh gitu. Mujairnya mana nih? Mujairnya masih penggemukan di danau. Masih kasih makan ya, Pak Wayan. Biar gemuk dulu. Kasihan kurus-kurus dijual. Bisa aja nih Pak Wayan nih. Berarti dalam belanja sehari berapa kilo? Hitungannya apa, per kilo atau per kilo? Oh, per kilo. Minimal 2 kilo. Minimal 2 kilo. Untuk daging ayam Untuk juga. daging ayam 2 kilo rata-rata gitu. Oke, Iya. baik. Berarti dari awal nih proses masaknya semuanya dipegang sendiri Pak Wayan? Iya, karena kita sendiri sama kita juga punya karyawan yang khusus untuk yang masak gitu. Jadi bikin bumbu Balinya itu harus spesial juga. Kalau orang Bali bilang kalau di hotel kan chef. Ya. Kalau di Banjar patus. Kita punya patus sendiri. Baik. Berarti awalnya dulu sendiri sebelum ada itu? Iya, sendiri kita Semuanya sendiri? berdua sama istri. Ya jual bakso, lalapan kan cuman ringan kan bikin Iya, sambal. iya, Nah, iya. ketika kita masuk di makanan tradisional kan bumbu gendap itu kan harus pilihan campuran itu harus pas gitu. Jadi itu kita butuh orang yang benar-benar tahu gitu. Nah, itu membutuhkan proses perlu orang yang spesial. Nah, itu. Kalau sebelumnya saya berdua aja sama istri. Gitu. Pencarian patusnya tadi lumayan susah nggak sebenarnya? Nah, kebetulan kita kenal di kampung kan tahu ini jadi Oh, patus. gitu. Kalau di kota mungkin jarang juga. Karena semua catering juga semua beli. Oke. Ya, karena kita tinggal di kampung jadi kita punya tetangga yang jadi patus ya kita pakai. Sampai sekarang timnya berapa Pak Wayan? Kita sekarang masih 4 orang. 4 orang? Cukup dulu 4 orang karena masih bisa dihandle. Mudah-mudahan nanti ke depan begitu Kota Singaraja bisa berkembang lebih pesat. Tentunya kan membuka peluang kerja juga. Benar. Bagi yang artinya adik-adik juga yang misalnya yang baru-baru lulus sekolah kita bisa ajarin juga di sana. Karena apa? Iya, motivasi saya itu hanya memancing anak-anak muda Bali biar berwira swasta. Oke. Iya, itu tujuan utama saya. Saya mau ngasih contoh, jangan takut gitu. Bisa kok, semua orang bisa jadi pengusaha, tergantung kemauannya yang keras. Nah, itu yang saya tanamkan kepada adik-adik, teman-teman gitu. Oke. Iya. Kalau boleh tahu dulu pendidikannya apa Pak gini? Saya Bisa sekarang banyak jadi chef, tadi ke furniture juga itu gitu. ya lucu kan. Saya dulu pendidikan terakhir diploma 1 di pariwisata. Bagian waiter. Oke. Udah waiter, jurusan waiter, training kerjanya juga kadang di galeri, loncat-loncat, kadang ya di arshop. Nah, jadi kita dimanapun ada kerja ya masuk kan gitu. Karena kita skillnya kan bahasa, yang penting bisa ngomong. Jadi di hotel nggak keterima ya di mana aja yang penting bisa bahasa kan gitu. Nah, pernah juga tukang masak di villa untuk vegetarian, pernah juga jadi chef. Bukan chef sih, tukang masak, karyawan sebenarnya. Ngelola depot juga pernah gitu di Pasar Banyumasri dulu. Jadi kayak kutu loncat, orang bilang kalau saya di interview, kamu kok kayak kutu loncat kerja sini. Tapi itu yang memberi pelajaran banyak. Nah, jadi bagaimana kita mau belajar mencari ilmu dengan loncat sana loncat sini, jadi kita banyak dapat ilmu. Dan akhirnya kita waktu bom Bali pertama, Bali kan sepi pariwisata, kita kerja di pariwisata, tamu ndak ada, jadi kan kacau semua. Akhirnya diajalah saya merantau ke Jepara. Ketemu orang Korea, adik saya kerja di situ. Jepara, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya.
Nah di situ karena dibeli dari kerja saya ya udah coba aja. Nah gitu akhirnya di situ ya jadi karyawan dulu sih sebenarnya, karyawan dulu beberapa tahun. Setelah kita tahu caranya kita buka sendiri, jadi punya perusahaan sendiri, punya bendera sendiri, kita bisa ekspor gitu. Jadi banyak belajar. Ternyata tidak gampang jadi bos. Iya bener. Lihatnya aja Pak Hero jadi bos, ternyata begitu banyak yang harus kita ketahui, pelajari. Ternyata semua itu memang butuh proses, tidak ada yang instan. Nah terkadang anak-anak muda kita sekarang kan hanya melihat sudah hasil, tidak mau berproses gitu loh. Jadi maunya instan, apa-apa instan, gitu mau cepat jadi, mental tidak kuat. Nah karena waktu itu saya yang jadi ini disitulah dididik mental, terutama kalau mau jadi pengusaha itu mental itu harus benar-benar kuat. Itu jatuh bangun harus tahu, harus biasa. Syukurnya jatuh, syukurnya bangun harus bisa sama. Nah, di situ poinnya. Gitu. Selain mendapatkan hasil juga proses sangat penting juga. Proses ya. itu penting, hasil nomor sekian, karena kalau hanya menuju hasil kita tidak tahu prosesnya juga masalah. Nanti kita tidak bisa mengembangkan hasil gitu. Kita hasilnya itu sendiri gitu. Jadi harus tahu prosesnya dulu. Itu yang penting, proses. Karena pepatah bilang sandang pangan proses bukan proses tidak mengkhianati hasil nah, itu ya, kayak begitu, hasil tidak mengkhianati proses, itulah bahasanya. Iya, kirain mau sandang pangan papan lagi. Akhirnya ketemu aja bisnisnya itu, akhirnya ketemu juga di sandang, papannya udah pernah coba, sekarang di pangannya, di papannya udah, sekarang di pangannya. Oke, papannya mungkin tadi yang di furniture itu papan dia. Iya, di papannya. Orang pasti butuh rumah. Karena prinsip begini, orang lapar pasti makan. Orang makan udah kenyang, nggak mungkin nggak perlu pakaian, pasti pakai. Sudah punya pakaian, pasti butuh rumah. Nah itu aja. Kalau kita bergerak di mau usaha di situ, asumkan pasti jalan. Gitu. Karena itu muter. Karena itu muter, karena itu butuh, orang butuh, lapar pasti makan. Udah kenyang, nggak mungkin telanjang keluar pasti butuh. Baik. Jadi itu pedomannya gitu. Baik, luar biasa. Wah, seru sekali pendengar ya, obrolan kita sore hari bersama Pak Wayan sudah tentunya terkait pembahasan pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner. Bagaimana pendengar, Anda mungkin sudah merasa sedikit-sedikit lapar tipis-tipis ya sore hari ini, dipancing-pancing sama Pak Wayan. Memang sengaja nih Pak Wayan kayaknya nih ya. Baik Pak Wayan, kita nanti masih banyak yang akan kita bahas sore hari ini terkait pembahasan pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner. Kita rehat dulu Pak Wayan ya. Pendengar tetap di Mozaik Indonesia sore hari ini. Jani siami berjani lantas ya hilang. Boyaja ulian pandangan ke pertama dari tresna. Asane ada ulian di status satya, mirip ne jawaban tulus doa tiang. Ingat-ingatan kenangan nepi dan tainnya kain masih tiang kilangan.
menjetia aja hentia apang statanyida lakar tetap setia dia di sisi beli. Tulus doa tiang ingat-ingatan kenangan nepi dan taen nyampan taen masih tiang kilangan saja dia di sisi beli. Surya, kok kamu bengong terus sih? Dari upacara tadi sampai di dalam kelas aku lihat bengong mulu. Awas, kesambet ntar. Aku lagi bingung nih, Chan. Bingung kenapa sih? Bingung karena gak punya pacar? Ya, bukan gitu. Aku bingung harus kuliah di mana. Aku masih nyari-nyari nih kampus yang bagus. Bantuin dong, Chan. Lah, aku kira kenapa? Ternyata bingung mau pilih kampus toh. Gampang itu. Kamu bisa ikut aku ke Universitas Panji Sakti Singaraja. Dijamin fasilitas perkuliahannya lengkap. Universitas Panji Sakti Singaraja. Di mana tuh? Terus apa bagusnya di sana? Universitas Panji Sakti ini ada di Jalan Bisma nomor 22 Singaraja. Selain di sana, Unipas juga ada di Jalan Pramuka nomor 5 Singaraja. Terus nih Sur, biaya pendaftarannya juga murah. Cuma Rp100.000 aja. Selain itu juga, Unipas sekarang ngebuka program, yaitu program RPL. Hah? Program RPL? Program apaan tuh? Jadi gini Sur, program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Door prize 50 orang pendaftar pertama, kuliah diselenggarain secara hybrid. Kelas pagi atau prodi teknologi informasi Dapendik disubsidi sampai 65%. Bagi program RPL bisa ditempuh hanya 3 sampai dengan 6 semester. Dengan tambahan biaya hanya 1 jutaan. Gimana? Kamu tertarik, Sur? Wah, bagus banget tuh program RPL-nya. Terus prodi yang ada di sana apa aja tuh?
ada prodi administrasi publik, hukum, manajemen, agroteknologi, teknologi informasi, dan bimbingan konseling. Unipas juga banyak beasiswanya loh, Sur. Wah, bagus-bagus ya prodi di sana. Apalagi ada beasiswanya. Aku mau kuliah di sana aja deh. Makasih ya Chan udah bantuin aku. Kamu emang teman terbaik, my best friends. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Unipas. Info pendaftaran dapat menghubungi Humas Unipas di nomor 0881 0380 14778 dan di website di www.unipas.ac.id. Di saat paling benar-benar sayang, itu kamu bermain cinta, ajak kenangan kamu bidadari.
kenangan kamu tidak bisa kembali. Benar-benar sayang, itu kamu bermain cinta. Aja kenangan kamu Baik pendengar, Anda kembali bersama Mozaik Indonesia RRI Singaraja sore hari ini. Tentunya masih bersama saya Irhas dan juga Bapak Wayan Sunadi di Studio Pro 1 RRI Singaraja sore hari ini. Yaitu masih dalam pembahasan pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner. Tadi sudah banyak nih kita bahas, kurang lebih ada 30 menit ke belakang ya bersama Pak Wayan Sunadi. Pak Wayan, boleh diinformasikan barangkali kepada pendengar nama tempatnya apa sih? Nama tempatnya Warung Titiran. Warung Titiran. Ya, itu ada sejarah panjangnya nggak itu nama titiran? Titiran itu burung perkutut sebenarnya. Oke. Bahasa Balinya titiran. Nah, jadi kebetulan kita mau buka belum punya nama warungnya. Jadi, nah burung itu bersarang di ini di apa? Tiang warung saya. Gitu. Jadi karena ya jadi orang Bali yang mengerti apa itu karena kan jarang sekali terjadi burung itu bikin sarang di rumah-rumah. Nah, itu sampai 2 kali beranak di situ. Akhirnya saya sebelum buka kok mau istilahnya di Bali kan di plas-plas itu ya. Apa nama warungnya? Akhirnya terbersit, wah ini burung tinggal di sini sudah. Namanya jadinya Warung Titiran. Nah, itu. Jadi banyak juga penasaran orang ke sana. Cuma nanya itu kan namanya ini. Gitu. Mana burungnya? Udah terbang tak lepas gitu. Kirain warung Pak Wayan Sunadi. Makanya kita pindah itu jadi punya cerita nama tempat warung saya. Oke. Atau mungkin sekarang burung titirannya ada yang dipelihara mungkin sebagai ikon nih maskotnya gitu. Ada, saya kebetulan ketemu anaknya yang ketiga. Saya kan taunya ini yang ketiga saya ambil, saya bikinin kandang, artinya bikin sangkalnya, jadi ikonnya ada. Jadi mana burungnya? Oh itu. Itu ketemunya di sarangnya di sini ya udah tak pelihara anaknya sekarang. Nah, sekarang Indonesia juga sering datang ke warung, jadi rame pokoknya segala burung tiap hari itu masuk di lantai semua. Udah bunyi belum burungnya Pak? Udah bagus, udah gacor lah istilahnya. Betul. Wah, pecinta burung juga ini. Gara-gara itu jadi seneng burung. Oke, mungkin bisa diinformasikan juga bukanya di mana sih Pak Wayan? Di Jalan Raya Sangket Bedugul. Jadi sebelum Pura Subak, kalau orang tahunya Pura Subak atau sebelum Yayasan Widarba. Oke. Jadi dari terminal masih sekitar 500 meter maju ke arah Bedugul kanan jalan. Kalau dari arah Singaraja. Nah, di situ. Jadi kalau udah lihat kebun durian, banyak pohon durian di situ dah. Nah, karena kita punya kebun durian juga di situ. Berarti masih satu area ya? Satu area itu. Satu area. Oke, berarti buka dari pagi jam 6. Dari jam 6 sampai sekarang maksimal sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Karena sebelum buka jajanan Bali, kita buka sampai jam 10. Nah, karena kita sekarang udah buka jajanan Bali, kita bukanya lebih awal. Dulu kan kita buka jam 8, jam 9. Oke. Nah, karena sekarang kita jual jajanan Bali, orang ngopi pasti jam 6, jam 7 harus sudah ngopi. Nah, jadi udah. Makanya saya punya moto warungnya, kita sediain orang dari bangun sampai tidur tak sediain di warung gitu. Jadi orang baru bangun ngopi udah ada jajan, udah ada, mau makan siang ada, malam ada. Nah, jadi kalau orang mau tinggal apa, yang jomblo udah punya pasangan kan gampang, bawa uang aja udah sana, nanti pulang tinggal tidur. Ini nyindir siapa ini? Ya mudah-mudahan masuk belum sudah. Oke, berarti untuk saat ini kita bicara resep ya Pak Wayan ya. Tadi disampaikan bahwa resepnya lebih banyak ke tradisional gitu karena juga banyak peminatnya dan tidak pernah mati oleh zaman seperti itu ya. Iya, itu benar. Itu tidak pernah mati oleh zaman karena tentu karena apa ya? Tradisional itu selalu dicari, lebih bertahan gitu daripada yang kekinian. Makanya orang hanya mungkin coba-coba. Kalau itu orang udah merasakan
karena kita kadang orang Bali kan dari kecil udah kena itu. Jadi kalau makannya nggak pakai bumbu Bali itu karena kurang apa ya? Kurang nendang. Kurang nendang, nggak gul-gul. Nah itu jadi banyak orang juga nyari. Kadang sekarang kan apa ya? Begitu banyak jenis makanan dari fast food, orang bilang fast food makanan cepat saji. Jadi orang terkadang sekarang apalagi orang sekarang banyaknya yang terganggu kesehatan gara-gara makan. Nah itu jadi sekarang orang ada yang banyak yang ke vegetarian, yang mengurangi daging. Nah kita pun sudah sediakan untuk yang vegetarian juga gitu. Jadi khusus karena bahan-bahan pun sebagian kita tanam di kebun. Jadi masih fresh dari bahan-bahan bumbu, sayur-sayuran kita juga kadang ambil di kebun sendiri. Jadi itu orang lebih menarik juga, lebih senang. Ketika mau pesan apa tinggal lihat petik dia, wah masih metik seger. Nah, itu satu keunggulan buat saya. Kalau mungkin kalau ada yang nanya, Pak ini ada nggak tuh gitu. Iya tinggal itu mau yang mana tinggal pilih petik aja. Oke, kalau berbicara resep tradisional, kalau mengikuti perkembangan zaman sekarang, itu resepnya ada istilahnya perkembangan nggak sih Pak Wayan? Kalau resep tradisional gitu? Tradisional nggak ada sebenarnya, karena bumbu utamanya cuman itu aja. Jadi cuman kita di setting penyajiannya aja yang kita bikin. Misalnya nasi campur kok settingannya kok bagus, bukan langsung plek. Nah gitu. Jadi karena kayak saya perajin kayu, jadi piring saya pakai kayu semua. Ada sentuhan-sentuhan tipis gitu ya. Iya, memang pakai kayu semua. Nanti ada daun pisangnya. Jadi kita settingnya itu ya bikinlah kayak restoran, biarpun nasi campur tapi ya orang lihatnya seneng gitu. Jadi orang mau makan kan lihat penampilan dulu, sebelum datang aja udah pengen makan. Nah itu yang kita cari. Bagaimana pokoknya pelanggan datang itu udah paling lapar lah ya. Paling lah, iya pokoknya pengen ngabisin aja mah. Oke. Kemudian menjaga kualitas bumbu, resep masakan bagaimana Pak Wayan? Nah itu kembali kita ke bahan-bahan. Selalu kita gunakan yang fresh. Jadi makanya untuk bahan makanan kita paling enggak setiap hari itu harus harus habis. Nah habis ya kita konsumsi sendiri. Nah itu untungnya kita bergerak di kuliner ya, artinya untuk kebutuhan dapur kita di rumah tangga pun teratasi sebenarnya. Itu katanya kalau pelanggan ini tidak begitu ramai, kita pun ya kita yang ngabisin, nggak masalah. Gitu. Oke. Tidak keluar biaya lagi. Bisa nambah pakai seleri juga ya. Iya gitu. Jadi banyak kok senangnya kalau orang bergerak di kuliner. Jadi kita kenyang terus sebenarnya. Karena sebelum penyajian kita cicipi dulu apa yang kurang. Nah kayak gitu. Oke. Mungkin kalau berbicara berikutnya terkait pembahasan topik kita sore hari ini deh Pak Wayan, pengentasan kemiskinan melalui Wirausaha Kuliner, mungkin apa keterkaitan usahanya Pak Wayan dengan pengentasan kemiskinan selain tadi mungkin membuka lowongan pekerjaan, apa yang lain mungkin? Nah, jadi relasinya dengan pengentasan kemiskinan ini, jadi setidaknya saya sebagian kecil petani kan terserap juga gitu hasil pertanian. Mereka yang punya, kadang kan saya beli juga itu buat campuran kuenya, beli daun-daun sugi, kayu sugi kayu suji kayak gitu kan, mereka di kampung-kampung bisa laku dari daun pisang. Jadi setidaknya sedikit bisa membantu pergerakan ekonomi gitu loh. Jadi kan kita beli bahan sayur, bahan bumbu, orang kan bergerak di pasar begitu. Kalau saya satu hari bisanya satu orang belanja misalnya untuk bumbu aja 100.000. Bayangkan kalau misalnya 10 orang pengusaha kuliner, satu orang beli di tempat itu mereka muter. Jadi pedagang pun untung gitu loh ya. Jadi dengan membuka usaha itu banyak terserap hasil pertanian, karena kita bergerak di bidang kuliner. Petani beras jual berasnya, petani cabai juga, semua pokoknya kan makan banyak itu, dari bumbu, sayur, daging. Jadi nah itu salah satu dengan kita membuka wirausaha di kuliner, kita kan ikut membantu menyerap hasil petani sama peternak. Nah, oke, Pak Wayan yang jualan, kemudian yang di pasar juga laku dagangannya. Mereka juga laku ke petani, ngambil, petaninya beli pupuk, beli bibit, bisa karena laris juga. Kalau kita laris, semua ini ikut laris ini hubungannya. Ketika kita laris dagangan kita, yang jualan bahan di pasar juga laris, petaninya juga giat juga, wah laris sekarang nanam lagi. Nah itu salah satu
contoh kecil, satu warung bisa memutar sekian banyak orang perekonomian. Dan saya sebagai pelanggan tinggal makan. Nah itu tinggal bawa uang datang, karena konsumen pun ikut membantu kan, begitu mengentaskan kemiskinan. Jadi yang punya uang makan di situ, uangnya saya bawa ke pasar, dari pasar langsung ke produsen, petani aja muter begitu. Memang harus seperti itu ya. Harus Pak begitu, Wayan, karena ya? kalau ekonomi muter pasti hidupnya orang sejahtera. Karena perputaran, meskipun berputar terus ada untungnya, putar terus, jadi semua bergerak. Makanya saya dulu waktu Covid itu orang-orang punya uangnya didiemin, mati semua. Nah waktu Covid itu saya pengalaman banyak orang bangun rumah. Udah saya masih di mebel, jadi orang loh kok Covid banyak yang bangun rumah, beli kusen, oh ternyata saya berpikir ini orang-orang yang punya uang harus diputar semua ini. Jadi semua dapat. Nah itu jadi pentingnya perputaran ekonomi itu untuk mengentaskan kemiskinan itu yaitu. Penting sekali perputaran ekonomi. Oke, baik, luar biasa. Mungkin selama berjalannya usaha ini kurang lebih sudah 4 tahun ya Pak Wayan ya? Untuk kuliner saya paling baru 2 tahun jalan ya, baru. 2 tahun? Hampir 2 tahun ya. Oke, mungkin apa kendalanya yang dirasakan? Untuk saat ini sih kendalanya belum begitu terasa ya. Untuk artinya kita masih bisa, semua masih berjalan normal juga gitu. Jadi mungkin pengembangan aja, perlu tempat apa ya kembali ke permodalan juga mungkin itu kendala, karena kita mau mengembangkan, artinya dengan fasilitas itu apa yang kita bisa tambah biar orang lebih tertariknya. Oke. Mungkin kalau permintaan dari pelanggan mungkin tiba-tiba minta ini, kemudian Pak Wayannya lagi keluar jadi belum ada gitu, pernah juga mungkin ada hal unik gitu. Ya itu kejadian mungkin karena pelanggan kita bule juga banyak, saya ndak ada, jadi staf saya kan nggak ada yang bisa bahasa Inggris, nggak ngerti ya itu minta jus semangka yang keluar nanas. Semua dibawa satu-satu keluar, mau yang ini Oh dicontoh dibawain, mau ini juga belum ngerti karyawannya, jadi udah bikinin aja, akhirnya yang keluarnya beda ya udah, karena tamu artinya mereka juga mengerti, ya sudahlah diminum aja dibayar juga. Itu salah satu kendala juga mungkin ya, juga ya. Asik juga gitu loh. Jadi memang dari sekarang kita ajarin sedikit-sedikit. Kalau tinggal kan udah ada menu, tinggal tunjuk mana. Oke. Sekarang kalau dulu kan menunya belum ada gambarnya. Baru tulisan aja. Sekarang udah ada gambar. Sekarang tinggal tunjuk ya. Tinggal tunjuk mana, ini udah tinggal. Oke, dari banyaknya resep atau apa namanya menu yang disajikan, apa yang mungkin butuh waktu yang mungkin berbeda dari pembuatan yang lainnya? Mungkin ada waktunya nggak lama. Yang paling lama di India itu bikin betutu ada sama mujannyat, karena di situ kita ada pelengkapnya, ada plecing juga, bikin sambal matahnya juga harus fresh juga, bikin plecingnya masakin biar panas. Nah itu yang agak lama dikit. Terus garnisnya juga itu yang agak lama dikit. Nggak sampai 10 menit lah. Oke, bagi Anda mungkin yang sedang mendengarkan siaran musik Indonesia yang sudah lumayan keroncongan ini, boleh kok mendengar sambil Anda makan ya, sambil mendengarkan cerita dari Pak Wayan Sundar di sore hari ini terkait kulinernya, yaitu terkait pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner. Apa namanya, untuk kegiatan ini kan masuknya juga di UMKM kan Pak Wayan ya? Itu seperti masuk di grup atau organisasi gitu juga, atau sudah atau belum ini? Saat ini masih belum, rencana mau nanti ikut di UMKM, karena itu juga penting sekali buat promosi juga kan, ada pameran di mana ada apa, kita juga bisa promosikan produk kita, terutama yang masih tradisional original itu, jadi original, jadi barang-barang makanan tradisional yang masih asli Bali gitu. Nah, itu pengennya saya ke sana gitu loh. Pengen ikut UMKM juga. Kalau dukungan pemerintah selama ini bagaimana? Selama ini untuk UMKM mungkin secara global bagus, karena sering terjadi sering dibikin kayak pasar-pasar UMKM gitu yang saya tahu ya. Setiap minggu kan ada di jalan sini, di Car Free Day pasti kan UMKM masuk. Taman kota ya. Taman kota itu bagus sekali. Cuman lebih ke ini, kalau dari pemerintah saya anjurkan lebih sering mengadakan itu event-event seperti itu dari desa-desa, misalnya tiap kecamatan, hari ini kecamatan ini, karena potensi di kampung-kampung kan banyak. Itu yang perlu digali untuk dipasarkan, dibikin tempat gitu.
Kadang kendalanya gini, orang bikin produk pasarnya nggak ada. Itu kendalanya yang saya tahu. Jadi banyak orang pingin bikin apa, punya skill di kampungnya, dia bingung, udah jadi pasarnya kemana. Itu jadi di situ dukungan pemerintah sangat diperlukan, bagaimana barang yang dihasilkan itu bisa dipasarkan. Nah, bisa terjual, mereka bisa kembali bawa uang pulang, bisa bikin produk lagi gitu. Kan banyak, ayo kembangkan usaha. Nah, jadi tempat mereka jual nggak ada. Jadi kendalanya di situ, jadi orang kan nggak begitu tertarik bikin usaha kecil-kecilan kayak gitu. Nah, sekarang kalau pemerintah mungkin salah satunya ya sering ngadain event, event. Hari ini buka pameran jajan tradisional dari semua desa, wakilnya siapa kayak contoh. Jadi mereka bisa bersaing. Ketika bagus, ada event apa di pemerintahan, ya order pesan makan di situ. Intinya perluas lagi akses pemasaran. Akses pemasaran itu yang sangat, karena saya tahu, karena saya bisnis, pasarnya penting sekali. Oke. Baik Pak Wayan, saya saat lagi ingin minta closing statement-nya deh terkait pembahasan kita sore hari ini. Mungkin targetnya ke depan, tapi sesaat lagi ya. Pendengar masih di Mosaik Indonesia bersama Pro 1 RRI Singaraja. Di kesempatan sore hari ini masih bersama Pak Wayan Sunadi dalam pembahasan pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner. Pak Wayan, karena waktu kita juga semakin merapat ini ya, ke pukul 17 sore hari ini, kalau berbicara mengenai support sekarang, supportnya dari mana Pak Wayan? Supportnya dari diri sendiri aja. Keluarga, doa orang tua itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Penting ya, support orang tua, keluarga itu yang bikin energi kita besar gitu. Oke, target ke depan apa nih Pak Wayan? Kedepannya cuma tinggal nambah pelanggan, nambah cabang kalau bisa. Tungkari. Iya, harus itu Pak Wayan. Iya, harus ada impiannya seperti itu. Karena awalnya semua dari mimpi. Kalau saya dulu kerja di restoran jadi waiter juga mimpi, pingin aja punya suatu saat harus punya. Itu ternyata punya. Itulah pentingnya mimpi. Benar. Jadi setiap orang harus punya mimpi, dan itu diulang tiap hari dan itu akan terjadi. Itu aja. Awalnya semua dari mimpi. Semua pingin dari dulu, pingin jadi pengusaha juga dari mimpi juga. Mimpi pingin jadi punya usaha, berjalan. Jadi ya itu, tapi ya jangan diiringi dengan mimpi dengan selimut yang tebal, jadi nggak bangun-bangun ngorok semua. Selimutnya ketebelan ya. Mimpi diikuti dengan action. Yang nyata dengan penuh doa, energi. Nah, kalau dari segi resep mungkin ada inovasi baru nggak mungkin yang akan dikembangkan gitu? Saat ini masih belum, mungkin banyak yang nanya artinya makan makanan yang ke Eropa kayak gitu, karena banyak pelanggan bule, jadi mereka cari yang itu, jadi makan makanan mereka lah gitu. Oke, mungkin bisa buka tempat lagi yang khusus untuk itu ya nanti ke depan mungkin ya Pak Wayan. Mudah-mudahan bisa itu terlaksana maunya. Semuanya mimpinya pasti begitu. Setiap pengusaha pengennya buka di sana sini. Gitu. Mungkin bisa diulangi lagi bagi pendengar yang mungkin bertanya-tanya di mana sih lokasinya, tempatnya gitu Pak Wayan? Di Jalan Raya Singaraja Bedugul, tempatnya di Desa Sangket. Setelah terminal maju sekitar 500 meter kanan jalan. Nah, di situ ada warung titiran. Pokoknya pagi itu kalau ada asap ngepul orang lak-lak, nah di situ. Oh, di sana. Iya, asapnya besar sekali itu. Kayak sepur. Kereta api ya. Kayak kereta api. Jadi kalau ada asap ngepul lah di situ dah. Oke. Luas kok, parkir luas, jadi tempat nyaman, ada sawah juga, ada kebun-kebun durian juga, sayuran ada. Jadi alami lah. Jadi kalau pendengar mungkin lihat burung perkutut gitu ya. Iya. Oh, ini warungnya Pak Wayan. Iya, kalau pokoknya ada burung perkututnya di situ. Karena setiap hari ada burung perkutut banyak. Oke, baik. Pak Wayan, terima kasih banyak nih sudah bergabung bersama Mosaik Indonesia sore hari ini bersama Pro 1. Terima kasih juga informasinya. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk pendengar mungkin, atau juga semangat juga untuk teman-teman tim di warung titirannya, boleh silakan. Buat teman-teman yang mau buka usaha, jangan pernah takut. Artinya tetap punya mimpi, mentalnya harus kuat gitu aja. Jadi jangan takut untuk berwirausaha. Jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi, asal jangan mimpinya pakai selimut tebal. Enggak bangun-bangun. Terima kasih. Oke, demikian mendengar ya Mosaik Indonesia kesempatan sore hari ini dalam pembahasan pengentasan kemiskinan melalui wirausaha kuliner, masih bersama Bapak narasumber yaitu Bapak Wayan Sunadi sore hari ini. Terima kasih bagi pendengar yang sudah menyimak dan juga mendengarkan siaran Mosaik Indonesia sore hari ini. Pak Wayan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1. Sama-sama, terima kasih banyak juga buat saya.
Pro 1 Pro 1. Singaraja. Baik, nanti kalau ada pembahasan lagi yang bisa kita bahas, kita ngobrol lagi ya. Oke, siap. Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saya Irhas, selamat sore. Demikian Mosaik Indonesia, persembahan Pro 1 RRI Singaraja. Bagi Anda yang ingin diliput di Mosaik Indonesia, silakan hubungi kami di 0362 24644 atau WA di 0811 399 9790. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kali ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia bagian Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda mendengar untuk mendapatkan informasi terkini dalam penyampaian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama host sore hari ini